Selamat berjumpa kembali bersama obrolan pembawa rezeki. Selamat berjumpa. Saya telat kalah sama Kak Yos, pemegang kendali. Bener. Siapa yang memegang kendali, dia yang bisa ngomong selamat duluan. Jadi, Ini episode ke berapa ya? 26. 26 ya setelah Iya, 26. setengah abad, enggak setengah abad ya. Seperempat dari 100. Seperempat dari 100 episode. Ini sekarang episode ke-26. Jadi hari ini kita mau ngobrolin hal sehari-hari sebenarnya sih. Ini hal sehari-harinya Kak Yos sebenarnya. Ya itu. Kak Yos ini selain dia punya koleksi Apa? yang berurusan sama permusikan Indonesia, Kak Yos ini juga punya koleksi jam yang Ya. gua iri sebenarnya. Koleksi jam murah. Enggak juga sih. Ya, enggak juga sih ya, tergantung lah. Murah itu tergantung emang. Yang tergantung punya uang atau enggak ya. Bener. Jam Casio. Nah, Kak Yos tuh punya banyak tuh jam Casio. Gue sempet sempet ngeliat tuh beberapa koleksinya dia karena tiap kali kita recording, Kak Yos tuh suka ganti-ganti jam gitu. Juga pinjem dong, Oh. jam gue lagi rusak. Oh iya, jadi ngingetin gue. Sorry. Thomas Gatel, ada di kepengen sini dia. ngomong. Gatel tapi dia nggak mau, dia rada gengsi soalnya. Karena dia kepanasan. Jadi Kak Yos ini punya koleksi jam Casio, berbagai macam tipe, warna, dan edisi. Berbagai macam tipe. Coba lu ceritain dulu dong Kak Yos, hari ini lu pakai Casio apaan? Gua hari ini pakai G-Shock DW5610. Lu hafal serinya ya? Enggak sih, cuman yang gua doyan banget, yang gua hafal. Yang lu hafal serinya, yang lu punya kan pasti kan? Itu si jam ini, apa yang bikin lu pengen punya jam Casio sebenarnya? Nah, Pilihannya kan sebenarnya jam kan banyak nih. Ada Seiko, ada Casio, ada nah, bener. QQ, Alba, Alba gitu. Skamei, Skemei nggak tahu. Skemei itu yang baru nih sekarang ya, merek baru yang lagi emerging nih. Nah, tapi lu memilih Casio gitu. Kenapa lu memilih Casio? Nah itu, jadi semua koleksi gua kayaknya berawal dari kekurangan. Kekurangan apa? Dulu gua tuh nggak pernah pakai jam, Ki. Sama sekali. Oke. Nggak terlalu, gua nggak tahu ya. Mungkin karena waktu itu yang Karena hidup lu ngehitsnya itu Swatch ya. Swatch mahalnya, astaga gitu kan. Ya mungkin zaman kecil punya juga, cuman jam-jam yang jam-jam robot gitu-gitu Ki. Oh ya, itu gue Kalau juga punya orang tuh. yang tahun 80-an ingat kalau dulu ada jam mainan robot gitu yang bisa Berubah ya. dicopot terus berubah jadi robot, kayak gitu-gitulah. Ya itu keren banget sih itu. Keren. Itu sampai sekarang gue masih pengen punya lagi. Nah, ya itu paling gitu doang sih ya. Terus Itu lu mulai pakai, kan lu bilang lu dari kekurangan lu gitu kan. Nah, lu merasa kayaknya gue pengen pakai jam nih gitu. Itu mulai kapan? Nah, sebentar. Ini jadi ceritanya balik lagi ke tahun 90-an ketika muncul film Speed. Keanu Reeves. Di filmnya itu Keanu Reeves kelihatan pakai jam tangan G-Shock. Aduh, itu 5.600 kalau nggak salah ya. Nah, kenapa gue juga kepengennya 5.600 ini kan? Lu jadi sebenarnya awalnya terinspirasi dari Mas Nunu. Mas Nunu, dia pakai G-Shock ganteng juga. Apakah kalau gue pakai jam G-Shock gue ganteng juga? Karena gue juga pas zamannya film Speed, gue juga potongannya kayak Mas Nunu itu. Udah berasa paling ganteng sedunia itu. Oh no! Cuman tinggal jamnya doang yang nggak ada. Jadi premisnya gini nih. Lu ganteng karena pakai jam atau karena pakai jam itu lu ganteng? Harusnya sih ganteng alami ya, pengennya sih seperti itu. Makanya juga gue kepengen potong rambut kayak Keanu Reeves ya kayak gitu. Gue berasanya gue ganteng alami gitu.
kalau zaman SMP gue penggemarnya lumayan banyak. Malah sudah Flashbacknya kok jauh. gue dikejar-kejar cewek gitu. Gue sampai bingung, enggak mau. Intermezzo. Intermezzo. Tapi emang iya. Kalau menurut gua zaman SMP itu cewek lebih mature daripada cowok. Benar. Jadi cewek lebih suka sama cowok duluan dibandingin cowok suka sama cewek duluan. Iya, benar. Sehingga itu yang kejadian. Kayaknya cowok dikejar-kejar sama cewek. Iya. Karena cowoknya sebenarnya masih pengen main, cowok-cowok itu. Kalaupun misalnya suka, soalnya sama yang apa namanya? Standar kecantikan internasional. Belum punya tipe yang gua nggak ada tipe sih sebenarnya. Tapi ya pokoknya ada yang gua suka. Ada gangguan sebentar. Misalnya I love you. Nah, itu tebak gua. Nah tuh Thomas jamnya kemarin rusak Kak Yos. Hmm. Jarum jamnya lepas apa gimana gitu. Oh gitu. Nah kayak dia lagi cari service center Casio, kali aja Kak Yos tahu service centernya di mana. Bisa kasih tahu nanti ke Thomas. Gitu. Oke balik lagi ke jam lah ya. Jam. Nah itu setelah kerja gue baru kesampaian beli ini G-Shock ini. Jadi dari tahun 90-an itu setelah lo lihat Mas Nunu, lo pengen banget punya jam Casio itu. Casio. Karena potongan rambut lo mirip. Ya setelah itu ada juga apa? Alba Spoon dulu juga kelihatan keren banget. Alba Spoon. Iya, gue inget tuh. Tapi juga itu nggak kebeli juga. Ya, baru setelah kerja baru bisa beli jam tangan, ya udah beli jam tangan Casio G-Shock itu. Tahun berapa tuh Kak Yos? Baru 2015 Pak. Mosok? Iya. Jadi lo baru mulai koleksi Casio itu dari 2015 ini gitu. Ya sebenarnya udah lama sih, 10 tahun loh Kak Yos. Iya, 2015 Kayaknya baru kemarin ya? Iya. Karena kita kan ketemuan kan, kenalan kan baru tahun 2000 berapa? 2009, 10. 2007 ya? Iya, 2007 ya? 2007 ya. Iya Kan gua nggak pernah pakai jam kan waktu itu. Iya, makanya gue juga heran begitu ketemu Kak Yos. Akhir-akhir ini kok sekarang pakai jam gitu. Jadi akhirnya lo memutuskan untuk beli Casio 5600 5.600 yang mirip dengan Casio-nya Keanu Reeves. Oke. Dari situ akhirnya lo punya 1 jam gitu kan. Apa yang memutuskan untuk lo membeli jam yang kedua? Nah, yang kedua itu F91W. Oh, itu klasik tuh, setahu gue. Benar, klasik dari tahun 89 ya. Tahun 89 ya, klasik lah pokoknya. Tapi yang gue suka itu, jadi gue kalau koleksi itu kalau bisa ada ceritanya gitu. Nah di F91W ini sebenarnya jam yang berbahaya. Karena? Nah, jadi ada cerita kalau, ya pokoknya kan ini jam klasik jadi dipakai oleh banyak orang ya, terutama kayak si Obama gitu kan pernah pakai. Yang ini bukan Kak Yos? Iya, F91W. Oh, nih gue lah hari ini pakai juga kasih Kak Yos ceritain nih. Nah, ternyata ini mungkin harus disensor ya. Jadi ini juga dipakai. Kenapa disensor? Teroris. Oh, untuk jadi detonator bom. Bukan teroris ya? Bukan teroris. Bukan teroris. Dipakai oleh, kalau nggak salah Hamas ya, pokoknya kelompoknya Osama bin Laden itu. Oh, mereka pakai ini untuk menjadi detonatornya. Detonator bom. Dan kabar-kabarnya nih ya, kalau orang mau ke Amerika dan pakai jam itu, dicurigai sama FBI, CIA gitu. Oh, sampai segitunya ya? Iya, karena emang udah jadi kayak stigma lah ya kalau buat mereka ya. Padahal kalau menurut gua si jam ini kenapa gua juga terus terang gua baru nih belum lama beli Casio ini, baru tahun lalu gua akhirnya beli Casio ini. Setelah sekian tahun gua pengen punya, dulu gua kalau nggak salah punya Casio dibeliin sama orang tua gua gitu kan. Terus entahlah kemana lah, karena kan iya, zaman dulu kita nggak ngopeni lah ya. Nggak ngopeni. Nah sekarang gue akhirnya memutuskan untuk beli ini karena
dia punya apa namanya bukan brand ya, apa USP-nya gitu. Ini reliable banget. Satu, waktunya bener, Ya gitu benar. kan, nggak gampang geser. Yang kedua, apa namanya, cukup tahan banting. Ya. Mau lo pakai buat sehari-hari, mau gimana, Mm-mm. masih masuk di akal, nggak cepat rusak, jatuh nggak cepat rusak, gitu kan, kebentok-bentok nggak cepat rusak, kena air masih oke, hujan dan sebagainya. Dan yang terakhir, affordable. Ya benar itu. Gitu. Itu kenapa akhirnya gue memilih beli Casio yang ini. Walaupun gue masih pengen punya Casio lainnya ya, karena emang gue juga punya kecenderungan untuk pengen punya sesuatu yang kayaknya keren nih gitu. Dan itu alasan yang sama dengan si teroris. Karena affordable dan reliable ya. Waktunya itu emang presisi gitu. Ya. Jadinya weh, keren nih jam tangan ya, punya cerita lah paling enggak gitu. Oke. Jadi akhirnya setelah lo bukan memilih karena USP-nya, tapi memilih cerita di baliknya. Oke. Gue sebisa mungkin yang ada ceritanya. Oke. Nah, itu berarti jam lo yang kedua tuh. Ya, jam kedua itu. Nah, sebelum kita lanjut, gue pengen tahu kira-kira ada berapa banyak Casio sekarang yang lo punya? Aduh, sekitar 14-an. Pakai hadu lagi. Sekitar 14-an ya. Si F91W itu gua punya 5. Beberapa warna ya? Kan dia kalau gue nggak salah kan ada warnanya biru, ada gold ya? Biru, hitam. Ya, yang klasik itu sebenarnya hitam, cuma ada yang biru, apa listnya itu biru, hijau, sama gold. Ya kan, seingat gue itu kan. Itu lo punya semua? Enggak, gue malah yang klasik malah nggak punya. Yang hitam nggak punya? Nggak punya. Susah nyarinya emang? Nggak juga sih, cuma waktu itu karena gue tertariknya ya karena yang warna itu lucu aja gitu sebenarnya. Oke. Jadi selain karena cerita di baliknya, karena warnanya juga lucu. Oke. Itu lo belinya berturut-turut atau si tipe itu lo belinya berturut-turut beda warna, atau lo ada akhirnya memilih tipe lain dulu sebelum lo beli yang lainnya? Kayaknya berturut-turut, cuman yang terakhir itu kan F91W yang minimalis itu baru muncul akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya gua 4 kali beli itu berturut-turut. 4 jam itu berturut-turutnya. Oke, berarti lo memang mengkoleksi seri yang sama dengan varian yang berbeda gitu ya. Oke. Dari satu buah latar cerita. Nah, habis itu setelah lo pindah ke lain hati, ke tipe lainnya itu, lo memilih tipe yang mana, Kak Yos? Nah, itu gua nggak inget tipenya ya. Cuma, nah ini lagi-lagi ada cerita. Nah, oke, kalau gitu, kalau misalnya lo nggak inget, nggak apa-apa. Lo jam mana yang menurut lo salah satunya yang di selain yang tadi, yang backstory-nya menarik? Nah, karena gua nyari cerita gitu kan, jadi gua kepikiran untuk mengkoleksi Casio yang pernah dipakai di film. Oh, jadi genre-nya itu ya? Pernah dipakai di film? Pernah dipakai di film. Oke. Jadi yang pernah dipakai di film itu kan kayak Back to the Future itu, yang kalkulator. Itu juga keren sih. Dipakai sama si Marty itu. Gue sampai sekarang, itu menurut gue itu salah satu jam yang waktu zaman gue SD. Iya, paling keren. Pengen banget gue punya. Karena kalau misalnya itu bisa nyontek. Bener. Mungkin zaman sekarang nggak ada mata pelajaran mencongak, Kak Yos. Kalau dulu ada. Bener itu. Itu keren banget sih kalkulatornya. Nah, cuma yang gue beli akhirnya yang gue lupa tipenya apa, cuma itu reissue dari yang ada di film Alien. Oh, si yang cewek yang pakai ya? Siapa namanya? Sigourney Weaver. Sigourney Weaver tuh di film Alien yang pertama pakai 2 jam itu tapi jadiin 1. Iya, dikombinasi kan? Nah, itu di reissue lagi, terus gua beli itu gitu. Dalam bentuk yang itu, apa namanya? Dalam bentuk
yang udah jadi satu? Enggak, tuh yang cuman satu doang, enggak yang dua jadi satu. Oh, iya. Kalau yang dua jadi satu itu kan emang customer-nya dia gitu, jadi nggak ada yang jual. Oke. Begitu, dan terus ya itu sih. Apalagi jadi yang paling berkesan itu sebenarnya. Iya, sama Dua yang itu. itu, yang kalkulator tapi Pac-Man yang gua punya. Oh, jadi sebenarnya dia walaupun dia tipe yang ada di film, tapi variannya berbeda. Varian Pac-Man itu cuma warna doang ya? Atau ada ornamen Pac-Man ya? Warna Pac-Man, terus ada grafisnya Pac-Man tapi kecil gitu doang. Buat teman-teman yang nggak tahu Pac-Man tuh game awalnya ya. Sebuah game 80-an. bentuk buletan yang bisa mangap-mangap, makan pil putih dan buah ceri untuk mengejar hantu. Kalau misalnya dia nggak makan buah ceri, kalau kena hantu bisa mati. Kalau misalnya dia makan ceri, hantunya tinggal mata doang. Bener, bisa dimakan. Bisa dia makan gitu. Meskipun itu sebenarnya bukan favorit gua ya, karena yang kalkulator itu ternyata nggak ada lampunya. Dan kebetulan dia negatif display, jadi emang kalau malam susah buat dilihat ya. Buat teman-teman yang nggak tahu negatif display itu berarti layarnya warnanya hitam. Tulisannya angkanya baru yang transparan. Oh, itu lebih susah dilihat ya kalau malam? Iya, karena nggak ada lampunya sih. Oke. Ya, emang kebanyakan yang kita lihat sekarang di pasaran jarang tuh yang negatif gitu kan, bentuk negatif. Ada beberapa tipe yang ngeluarin emang negatif display. Tapi emang kalau malam ya itu handicapnya susah ngeliat pakai kalau nggak ada lampunya, karena biasanya di jam itu ada lampunya nih yang buat buat jam-jam istilahnya jam-jam quartz elektronik kalau gue nggak salah yang ini nih. Yang yang pakai LED gitu ya, jam LED yang awal-awal gitu ya, yang bukan smartwatch ya, itu biasanya ada lampu tipenya 2 macam kalau gue nggak salah, Kayos. Ada yang backlight, sama ada yang lampu kuning biasa atau lampu putih. Iya. Itu dari samping. Ya itu yang F19W yang cuman samping doang itu. Warna kuning redup. Ya. Itu juga susah tuh. Iya, redup benar. Kalau yang backlight itu bisa macam-macam tuh warnanya, tergantung dari LED-nya. Ya, benar. Bisa hijau, bisa kuning, bisa biru gitu, tergantung dari LED yang dipakai. Nah, terus berarti ini kan gue ngitung nih ya, dari yang lu pakai, terus 4 ditambah 2 gitu kan, 7 tuh. 7 laginya apaan, Kak Yos? Itu lagi jam Casio yang dipakai oleh Mas Tom Cruise di film Mission Impossible pertama. Gue sambil ini ya, sambil browsing. Namanya DW290. DW290. Gue juga pengen tahu. Ya itu kalau harganya sekarang mungkin sekitar 600-an, 700-an lah ya. Dia masih masuk Casio ya? Masih Casio. Masih Casio biasa itu sebenarnya, cuman bentuknya emang kayak G-Shock ya. Oh iya. Seingat gue G-Shock itu juga timbul karena awal-awalnya dari Casio-Casio yang ini kan. Casio-Casio yang ini lama-lama jadi G-Shock kan. Iya. Lama-lama ada Baby G buat yang cewek gitu kan, yang G-Shock lebih kecil tapi lebih manis gitu kan. Dulu gue inget Baby G itu juga booming banget tuh, zaman-zaman tahun 90-an. Iya 90-an. Nah. Cuman kalau sekarang Baby G kalau dijual lagi jauh lebih murah ya. Dibandingkan dengan yang kalau G-Shock, lo beli G-Shock ya. G-Shock ada peningkatan harga? Apa? Buat secondnya? Enggak sih. Enggak juga. Ya ada peningkatan kalau yang beneran versi ini ya, collectible lah ya. Kayak G-Shock Coca-Cola lah, atau apa yang sama kolaborasi sama artis lah kayak Gorillaz, gitu-gitulah. Ya, dan yang paling murah itu sebenarnya G-Shock sekitar 700-an, tapi udah dipakai sama US Army kalau nggak salah itu. Standar buat US Army ada juga itu yang 700-an. Oke. Terus itu
Yang dipakai Tom Cruise terus yang mana lagi? Baru 8 tuh. Yang lainnya gue beli asal gue merasa itu keren aja. Dan rata-rata bekas ya. Gue entah kenapa gue suka banget dengan model-model jam tahun 90-an gitu. Oh, emang mereka banyak yang nggak dari issue sekarang? Enggak, ada beberapa yang enggak di reissue gitu. Jadi Hmm. memang ada apa sih namanya sih G-Shock Sniper ya, terkenalnya G-Shock Sniper itu juga enggak ada. Udah enggak Oh, ada. yang ada kayak Iya. crosshair-nya ya? Benar kayak gitu. Oh, oke. Cuman udah enggak diproduksi. Ya itu makanya gue nyarinya G-Shock bekas yang model tahun 90-an sih. Ya rata-rata harganya sekitar 500 sampai 800-an lah. Masih Lu lumayan sih. Berarti kan lu nyarinya kan barang second gitu kan? Lu biasanya nyarinya di mana Kak Yos? Di Shopee. Dan lu percaya gitu? Percaya karena maksudnya Itu kan barang elektronik ringkih gitu. iya sih. Dan kalau apa namanya, ya kita tahu lah kalau jam second tuh biasanya pasti masalahnya ada baret-baret, Ya. ya kan? Terus abis itu wear out, ya kan? Apalagi kalau Casio tuh kebanyakan dari rubber sama dari plastik, Resin. ya kan? Ya. Nah, apa namanya? Apakah emang lu cari yang wear out dan udah ada cerita apa kelihatan pernah dipakai, atau lu cari yang lebih kayak arahnya mint gitu, masih bagus kondisinya? Sebisa mungkin nyari yang min, cuma ya rata-rata udah ini juga sih wear out kena usia ya. Tapi yang ya sebisa mungkin nyari yang kelihatan masih bagus lah, nggak yang terlalu buluk-buluk amat gitu ya. Ya kalau dibersihin masih kelihatan keren gitu. Kayak jadi lo belinya second, dibersihin gitu. Ya. Biasanya ada part yang lu ganti nggak kalau misalnya lu beli ternyata lu lihat wah ini harus ada yang diganti gitu? Enggak sih. Nggak pernah sih. sama sekali. Jadi pernah ada juga yang lampunya mati ya. Cuma itu juga udah sama sellernya dikasih tahu. Jadi gua yang oh, ya udahlah gitu kan. Ya, lu terima aja lah ya, karena emang udah diinfokan dari sana. Ya untungnya sih masih aman-aman aja gua beli bekas di situ ya. Apa, itu emang satu ini yang apa maksud gue udah langganan sellernya Enggak. atau lo nyari aja gitu? Nyari aja sih. Pokoknya nyari yang kelihatan masih bagus aja. Oke. Lo pernah coba cari ke pasar loak gitu atau? Nah, gue justru malah lebih takut nyari di pasar loak. Kenapa? Pertama, karena nggak bisa bandingin harga ya. Maksudnya lu mesti bandingin harga, mesti jalan-jalan banyak tempat dulu baru dapat. Tapi kan lo udah punya pegangan di online dengan tipe segini second harganya Nah, iya, sekian. makanya itu. Nah, yang kedua ya itu sih gue malah takut palsunya gitu. Maksudnya kalau kita beli di online kan paling nggak ada testimoni gitu lah ya. Kalau ini kan kita blank sama sekali gitu. Kalau baru pertama ya. Oke, itu berarti tips ya, salah satu tips kalau misalnya Kalau beli. gua lo ya, kalau Kalau soalnya lo beli macam-macam loakan. orang sih. Kalau yang udah expert mungkin ya udah tahu lah ya. Kalau oh ini palsu, ini asli, pasti udah tahu. Berarti yang lu beli baru cuma satu itu doang, yang Mas Nunu? Atau yang ada beberapa yang lu beli baru? Ada beberapa yang beli baru sih. Tapi ya nggak banyak. Kebanyakan bekas. Berbandingan berapa banyak kira-kira? Ya pokoknya F91W itu semua baru. Karena yang affordable. G-Shock itu, kalau yang G-Shock itu ya 50%-nya ini 50% bekas. Oke. Tapi harganya pantas gitu waktu lo lihat? Atau lo punya patokan harga kayak misalnya tadi lo bilang Gua punya tidak lebih dari 500.000? Iya, bener. Oh gitu. Patokan harga lo itu tidak lebih dari 500.000 untuk 1 jam. Gua rasa itu terlalu mahal ya enggak lah. Dari itu semua yang lo beli second paling mahal yang mana, Kayos? Ingat nggak? Yang sniper itu. Kenapa lo berani untuk beli
dengan Karena harga yang modelnya bagus gitu doang. Gitu. Gua kayaknya memang impulsif kali ya. kalau apa namanya? Kan kalau ini kan jam ini kan dia pakai baterai kan. Nah, seberapa sering lu ganti baterai sejauh Belum ini pernah. dari lu beli? Iya. Jadi dari tahun 2015 belum pernah ya. Berarti 10 tahun ya? Iya. Iya Awet emang baterainya? rata-rata Casio itu awet di jam awet di itunya ya, di Baterainya. baterainya. Rata-rata kayak F91W itu emang rata-rata 10 tahunan. Kalkulator juga 10 tahunan gitu. Jadi emang fungsinya nggak terlalu banyak sih ya. Paling mentok-mentok kita pakai Alarm sama lampu gitu doang kan kita jarang-jarang pakai juga. Ya itulah kehebatannya Casio dengan apa namanya? Dengan dia punya teknologi gitu. Terus apa namanya? Lo ada rencana untuk ngejual koleksi lo nggak? Masih bingung. Masih bingung sih sebenarnya. Soalnya kalau setiap kali gua lihat jam tangan gua kok cakep ya gitu. Jam tangan lo yang cakep ya kan? Lo yang cakep. Bukan guanya. Jadi agak susah sih ya. Ya mungkin itu sih karena gua awalnya nyari barang koleksi itu yang ada ceritanya gitu kan. Jadi malah susahnya di situ gitu. Gua tahu ceritanya nih, masa gua jual gitu. Emang ini ya orang tipe-tipe yang susah move on begitu sih kayaknya. Tapi emang ya namanya kalau koleksi yang lo beli gitu kan, apalagi lo beli sendiri, bukan dikasih pasti akan punya keterikatan yang lebih. Iya. Kalau menurut gua. Benar. Kadang-kadang kalau dikasih mungkin kita nggak akan seterikat itu, tapi ya kalau beli kan karena kayak emang gue pengen banget nih punya yang ini gitu kan, dan lu kayak berusaha untuk bisa mendapatkan itu gitu. Itu jadinya attachment-nya lebih tinggi gitu sama barang itu. Benar. Ya. Kayak kalau rubber segala macam udah sempat lu ganti belum? Rubber belum band. pernah, sama sekali belum pernah ada yang gua. Ya ada sih waktu itu gua coba-coba beli strap yang bentukannya kayak gelang Lego gitu. Tapi ternyata setelah gua pakai karena gua buluan jadi sering nyelip dan gua sakit sendiri karena kejepit-jepit di tangan, di bulu tangan gitu ya. Akhirnya ya udahlah balikin lagi ke ini aslinya aja. Begitu. Jadi sampai sekarang gua belum pernah ada yang custom apa gitu. Kepengen sih cuma enggak lah. Setelah pengalaman yang itu. Setelah pengalaman yang itu. Jadi berarti emang si Casio ini di rubber bandnya itu cukup nyaman ya? Nyaman. Terutama yang ya itu seri DW 5600 itu paling nyaman menurut gue. Ya ada juga si F91W juga lumayan enak tuh, nyaman. Oke. Kalau apa namanya? Ini pengalaman gue ya. Entah cuma gue doang apa yang lain ada yang ngalamin gitu. Gue kadang-kadang suka keselnya kalau pakai jam rubber itu dilepas, pergelangan tangan gue ada bau keringet. Lo ngalamin itu nggak? Gue sebisa mungkin nggak nyium tangan gue sih. Maaf loh. Tapi maksudnya kalau tiba-tiba keringetan sih iya ya. Jadi kadang setelah habis pakai jam gue lap-lap tangan gue sih pasti ya. Oke. Kalau buat perawatan, apa aja yang lo kerjain buat perawatan jam lo, Kak Yos? Nggak ada, cuman gue bersihin doang pakai tisu lah. Pakai tisu? Iya, tisu basah. Paling nggak kalau kelihatan banget habis kena hujan gitu, paling gue tisu basah terus tisu kering udah. Itu setiap kali habis lo pakai? Iya. Oh. Kayak gue sampai berdaki begini ya jamnya. Makanya itu Ki, biar nggak berdaki gue akhirnya kan pakaiin tisu basah.
Ya itu bedanya teman-teman, orang yang pakai sesuatu buat fungsional sama orang yang pakai dengan sekalian dikoleksi gitu. Nah, dari sekian banyak jam itu, apa yang menentukan lo untuk memakai spesifik jam tertentu di hari tertentu? Ada nggak? Enggak sih. Tapi biasanya yang nggak ribet aja. Maksudnya? Ya maksudnya menurut gua jamnya nggak terlalu, ya itu misalnya terlalu apa namanya, strapnya mungkin bikin tangan terlalu keringetan gitu. Kadang nggak sering gua pakai lah. Atau misal gue yang kayak yang apa, jam yang kayak isu alien itu kan, ininya materinya stainless, strapnya. Ya itu gue sih kepengennya pakai itu cuma buat yang kalau ke mana, ke gereja kayak yang rapi-rapi gitu aja. Gitu doang sih. Oke. Yang paling sering lo pakai yang mana? Yang ini DW 5600. Karena itu yang pertama. Iya, Di dalam hati. bener. Jadi untuk Neng Sani di luar sana, kamu yang pertama. Gue gak mau komen ah. Nanti kalau gue komen suka jahat gue keluarnya. By the way, apa namanya? Kita hari ini recording di toko Nasi Anabu lagi. Bener. Biasa. Ini pakai bajunya dari Kiskicu. Karena hari ini panas, gue udah memprediksi akan panas, jadi gue pakai kaos oblong. Tapi biasanya gue suka pakai kaosnya Kiskicu. Alhamdulillah. Karena gue suka gambarnya kucing jadi penyihir naik sapu. Alhamdulillah. Dan masih banyak kucing-kucing dan anjing-anjing lain yang buat pencinta binatang ya. Tuh bisa datang ke Shopee-nya, Shopee ya? Shopee-nya Kiskicu. Dan kalau mau lihat, juga bisa lihat di Instagram, bisa lihat di deskripsi. Sama jangan lupa teman-teman buat kasih komen di bawah. Apa sih kalau misalnya teman-teman punya koleksi jam Casio, punya koleksi jam Casio apaan sih? Bener. Kak Yos, siapa tahu Kak Yos beli atau kalian pengen beli jamnya Kak Yos, boleh komen di bawah. Bisa. Yang belum kesampaian gue sekarang Casio Casino Royal ya. Casio yang bentuk Casino Royal. AW 1200 apa ya? Gue lupa. Casio Casino Royal. AE 1200. AE 1200 ya. Oh, yang ini. Oke. Itu juga karena film Casino Royal. Ya. Kan Casino Indro Deno. Bener. Casio Goyo. Iyo. Jangan lupa buat subscribe kalau mau dengerin obrolan-obrolan yang nggak tahu bermutu, nggak tahu enggak, tapi paling nggak bisa membawa inilah apa namanya, menghilangkan kepenatan gitu buat teman-teman di luar sana. Ya. Mudah-mudahan ya. Bermanfaat. Dan bisa apa namanya, menghibur. Jadinya teman-teman bisa dapat rezeki yang melimpah nanti. Amin. Gitu. Jangan lupa pasang bel juga. Gitu. Kalau jadi teman-teman nggak akan ketinggalan untuk mendengarkan dan melihat kita punya channel yang baru di-upload. Biasanya hari apa Kak Yos? Kalau biasanya sih hari Rabu ya. Hari Rabu ya biasanya. Selasa, Rabu. Biasanya sih Rabu. Antara 2 hari itulah teman-teman. Kira-kira kalau mau mendengarkan rekaman terbaru dari kita. Biasanya kita bisa delay 1-2 minggu dari yang kita rekam ya, baru kita naikin ya Kak Yos ya. Jadi maafkan kalau misalnya dengarnya sesuatu hal yang update tapi baru 2 minggu kemudian, ya itu karena kita biasanya nggak langsung kita recording, langsung kita naikin ya, seperti itu kita modelnya gitu. Terus apa namanya, Kak Yos punya pesan nggak buat teman-teman yang mau apa namanya, koleksi Casio? Jadi untuk nggak cuman kolektor Casio, untuk semua yang koleksi gitu ya.
Lebih baik beli daripada nyesel. Kalau kalian nyesel bisa kalian jual lagi. Kalau misalnya kalian nyesel, yang udah hampir nggak pernah nyesel setahu gua kalau Ya buat pasti koleksi. ada lah, pasti ada. Sampai saat ini sih alhamdulillah belum nyesel ya. Tapi kalau nyesel ya bisa dijual lagi lah. Paling nggak beli dulu. Kalau yang udah punya pasangan, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik beliin tiket K-pop ke pasangannya, terus baru ngaku gue baru beli nih jam tangan 30 juta gitu. Kayak zaman dulu kan gitu, orang beli PS5 ngakunya setelah si istrinya di traktir apa gitu. Sama lah gitu. Jadi lebih baik beli daripada nyesel. Kalau buat cewek-cewek ini kayaknya berlaku untuk tas, Kak Yos. Iya, Biasanya. bener. Tas sama sepatu nih biasanya. Bener. Bilang aja itu investasi, padahal ya enggak juga. Oh, itu salah satu, kalau menurut gue itu salah satu alasan kolektor semua bilang bahwa ini adalah investasi. Gitu. Padahal belum tentu. Itu juga dijual. Ya sudah, itu aja sih kalau gua. Udah. Waktunya masih banyak? Enggak, Udah habis. habis. Udah 36 menit. Kalau ngobrolnya sesuatu yang disenengin pasti emang nggak berasa. Gitu. Jadi terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendengarkan. Sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan pasang bel. Jangan lupa share ke teman-temannya supaya makin banyak membagikan bercandaan-bercandaan ala Kiskicu dan ala Cat Koceng. Kalau gitu terima kasih buat semuanya. Terima Sampai kasih jumpa semuanya. di episode selanjutnya. Bye.